Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan Tata Tulis Karya Ilmiah bersama saya Linda Handayani. Pada video kali ini saya akan membahas kalimat neologis ya. Kita akan membahas soal-soal yang ada pada kalimat neologis. Di sini ada 10 soal. Nah, sebetulnya ciri-ciri kalimat neologis itu penyebabnya adalah ketidakcermatan dalam memilih kata atau diksi ya. Ini contohnya, proyek ini berpendapat tentang misteri ruang rahasia itu. Hanya karena sebuah berusia 4.500 tahun bukan berarti itu tidak dapat dipecahkan. Nah, ini sebetulnya dia tidak berkaitan langsung dengan statement yang disampaikan ya di soal ini. Yang jadi masalah adalah tidak logis kalau proyek berpendapat gitu. Jadi yang menjadi masalah adalah kata proyeknya ini. Ya, karena proyek tidak bisa berpendapat. Yang bisa berpendapat adalah penelitinya gitu. Ya, begitu. Yang ini tidak mungkin proyek mengajukan pendapat. Kemudian, saat ini sistem kekebalan sebagian besar manusia telah belajar mengenali virus SARS melalui vaksinasi atau infeksi. Nah, ini juga sama nih, telah belajar ya. Sama gitu. Sebentar. Oh, sebentar. Nih yang ini. Oh, sebentar. Kita pakai ini aja. Kita pakai line aja ya. Sebentar. Ini agak mengganggu ya. Ada yang mengganggu di sini. Nah, pakai ini saja nih. Ah, jadi, nah telah belajar ini nih. Yang tidak logis gitu ya. Kekebalan. Kekebalan tidak bisa belajar ya. Kutipan kalimat di atas merupakan bahasa daerah Madura yang digunakan dalam upacara bendera memperingati HUT kemerdekaan RI ke-76 di Desa Maskuning, Kulon. Yang ini kemerdekaan RI ke-76 yang ini ya. Jadi Republik Indonesia ke-76. Jadi Republik Indonesianya ada banyak gitu. Nah, ini tidak logis juga. Itu lalu penelitian menyatakan adanya hubungan antara kecerdasan emosi dengan ketidakpuasan tubuh. Sama ini ya. Penelitian menyatakan tidak bisa. Sebentar, saya matikan dulu WhatsApp. Penelitian tidak bisa menyatakan. Membuktikan mungkin bisa ya. Penelitian membuktikan adanya hubungan gitu. Senada dengan Komisi Vensia yang merupakan badan penasihat bagi Dewan Eropa untuk masalah konstitusi mengatakan pasal tersebut gagal untuk mencapai keseimbangan yang adil. Nah, pasal gagal ya. Pasal tersebut gagal, nggak bisa juga. Gitu. Ya. Bisa eh, pasal tersebut tidak dapat mengakomodasi pencapaian keseimbangan keadilan gitu bisa ya, tapi nggak bisa pasalnya gagal. Atau yang gagal itu orang yang membuat pasalnya gitu ya, pasalnya tidak gagal. Ibadah saat Jumat merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh umat Islam yang beragama Islam dan sudah balik.
Nah, ini redundant dan dia membuat jadi tidak logis ya. Umat Islam aja dan sudah balik. Nah, sebentar saya ini. Sebentar ya. Umat Islam mungkin ini. Umat Islam. Nah, umat Islam yang sudah balik gitu ya. Disampaikan pula oleh Universitas California bahwa intervensi untuk pekerjaan jongkok dengan maksud mengurangi risiko gotrak dan seterusnya, ini panjang sekali ya. Nah, di sini oleh Universitas California mungkin ditambahkan ya di sini. Nah, di sini ditambahkan misalnya oleh peneliti dari gitu Universitas California ya. Jadi kan Universitas California nggak bisa ngomong. Ya dia hanya sebuah institusi. Karena kondisi publik sangat bising, peneliti tidak dapat melihat dengan jelas ketika melakukan observasi mesin. Ya, ini di sininya bising gitu ya. Sangat bising tapi kok tidak bisa melihat gitu kan, tidak nyambung. Harusnya kan tidak bisa mendengar ya. Makalah penelitian Sudirman mengatakan jumlah limbah industri lebih banyak daripada limbah rumah tangga. Sama ini juga ya. Makalah Sudirman aja langsung. Ya, Sudirman aja langsung, bukan makalahnya. Dari 200 angket yang disebarkan hanya 20 yang bersedia untuk diwawancarai. Nah, ini juga sama ya. Nah, di sini harus ditambahkan nih. Hanya 20 responden yang bersedia untuk diwawancarai gitu ya. Jadi mayoritas sih kesalahannya adalah dengan memberikan sifat terhadap sesuatu yang abstrak gitu ya, seperti proyek berpendapat, pasal gagal gitu. Nah, yang seperti itu mungkin kalau dalam kalimat ragam jurnalistik berita bisa aja diterima, tapi untuk ragam ilmiah dia jadi tidak logis gitu ya. Dan memang di jurnalistik juga sebetulnya tidak boleh diterapkan yang seperti itu. Jadi hati-hati ketika memilih kata dalam menulis ilmiah ya, jangan sampai akhirnya jadi tidak logis gitu karena kurang tepat kata-kata yang dipilihnya. Oke, sekian dulu pembahasan mengenai kalimat neologis. Semoga semakin memberikan motivasi untuk mencari tahu ciri-ciri kalimat neologis dari sumber lain ya yang bereputasi atau yang bisa dipercaya gitu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.